ingin memotivasi kepada ya saudara-saudara saya, teman-teman saya semua yang tidak bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Tetap Selama semangat kita ya, Kang. mau belajar, selama kita mau berusaha, insya Allah semuanya akan tercapai. Jadi bagi yang anak-anak yang putus sekolah, jangan patah semangat ya Kang ya. Nah, gitu. Yang penting berusaha dan berikhtiar ya Kang ya. Saya ditunjang untuk belajar, saya ditunjang sama guru dari dulu, dari masa lajang sampai sekarang pun saya tetap selalu membimbing. Wah, hebat. Masih sering baca buku ya? Saya bisa dibimbing Oh, kuncinya dari buku ya. termasuk buku buatan pesawat ini yang ketiga juga. Kalau ini emang ditunjang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desa Zaman Now, channel yang membahas berbagai kegiatan masyarakat Desa Zaman Now, baik usaha, pertanian, budaya, tradisi, dan juga kegiatan masyarakat lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share biar admin lebih semangat dalam meliput berbagai kegiatan masyarakat Desa Zaman Now. Terima kasih yang sudah, yang belum ditunggu. Kali ini Desa Zaman Now akan meliput salah satu pembuat pesawat terbang yang berasal dari desa dan beliau juga hanya lulusan SD. Beliau sangat menginspirasi kita semua. Baik, langsung saja kita lihat keseruannya. Stay tune di channel Desa Zaman Now. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Kang. Mohon maaf, boleh kenalan dulu Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Elan Kusmana, tapi keseharian dipanggil Pak Leo karena saya memiliki bengkel dengan nama Leo Motor. Oh, ini nama bengkelnya Leo Motor ya Kang ya. Nama asli Pak Ujang, panggilan Kang Leo ya. Kalau dari bengkel dulu Kang. Kalau ngebengkel itu dari kapan Kang? Kalau saya gimana ya, nggak begitu langsung buka bengkel sih. Emang saya asli dari Ciamis. Oh, dari Ujang. Asli Ciamis ke Cianjur itu tahun 2003. Saya berawal dari nambal ban dulu, cuma kalau pernah ya, insya Allah saya semuanya bisa. Apa yang saya punya, apa yang saya pakai, saya bisa. Termasuk pakai baju, saya bisa bikin baju. Oh, dari perih dulu ya Kang, awalnya tambal ban ya Kang? Awalnya nambal ban, bahkan kunci-kunci pun tidak punya. Tapi setiap ada yang nyerap apa aja saya terima, butuh apa aja saya ngedadak beli gitu. Alhamdulillah sekarang ya udah bisa disebut bengkel besar, meskipun fisik bengkelnya kecil, tapi namanya yang besar. Semua bengkel selama ini kesini dulu, bengkel resmi sekali tetap kesini. Konsultasi ya? Bukan konsultasi, jadi memerlukan alat yang ada di sini seperti porteran, bukutan, itu kan mereka nggak ada di sini ada, jadi baru beres di bengkel mereka kalau sudah dikerjakan di bengkel. Lengkap sekali atau ya Kang ya? Alhamdulillah. Jadi Ja- sebenarnya alat bengkel kayak bukutan juga itu tadinya hanya sekedar untuk yang hobi, tapi alhamdulillah menjadi usaha. Sekarang itu ya Kang ya? Ya. Mohon maaf, kalau untuk spesialis, Akang sekolahnya sampai apa Kang? Iya, kalau nanya sekolah gitu, saya bingung Pak. Jadi saya putus sekolah kelas 2 SMP dikarenakan, bukan saya yang nakal tapi Iya. dikarenakan orang tua yang tidak mampu Iya. membiayai membayar SPP. Makanya saya hanya Iya. Tapi melihat prestasi Kang, melihat kemampuan Akang meskipun SD tidak berpengaruh terhadap skill ya Kang ya? Itu saya sangat bersyukur kepada Allah, saya diberikan cara berpikir yang lebih gitu dari orang lain,
Dan saya juga ingin memotivasi kepada ya saudara-saudara saya, teman-teman saya semua yang tidak bisa sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Tetap Selama semangat ya, kita Kang. mau belajar, selama kita mau berusaha, insya Allah semuanya akan tercapai. Jadi bagi yang anak-anak yang putus sekolah jangan patah semangat ya Kang ya. Nah, itu. Yang penting berusaha dan berikhtiar ya Kang ya. Saya ditunjang untuk belajar, saya ditunjang sama buku dari dulu, dari masa lajang sampai sekarang pun saya tetap selalu membeli buku. Wah, hebat. Masih sering baca buku ya? Nah itu saya bisa ditutup buku, Pak. Oh, kuncinya dari buku ya. Dari buku, termasuk untuk pembuatan pesawat ini yang ketiga juga. Kalau ini emang ditunjang sama buku pesawat. Kalau yang sebelumnya saya hanya imajinasi aja. Nah, itu sekelas mengenai bengkel. Nah, kita ke topik yang utama nih, mengenai pesawat Kang. Untuk pesawat awal mula kenapa dari bengkel bisa ke pesawat itu tak? Seperti itu. Itu pertanyaan setiap media semua pasti Iya. bertanya seperti Iya. itu. Jadi gini, saya tidak pernah atau sebelumnya jangankan cita-cita terbersit pun untuk bikin pesawat saya tidak pernah. Awalnya nggak pernah ya Nggak terbesit. pernah. Cuman kalau diibaratkan anak kecil, saya itu orangnya hiperaktif, nggak bisa diam. Pengen Jadi, tahu aja gitu ya. pengen tahu aja. Jadi apa yang ada dalam imajinasi atau saya mendengar sesuatu dari orang lain, Penasaran. iya penasaran, pengen saya tuangkan dibikin nyata. Nah, kenapa saya sampai bikin pesawat? Tadinya main di elektronik, memang saya basic elektronik, Oh, iya. bukan hasil dari sekolah ya. Iya. Basic elektronik. Nah, dari elektronik saya bikin mainan motor, saya main seperti mainan aja. Iya. Karena bukan produksi untuk apa namanya? Bukan untuk dijual belikan. Dari mulai mainan darat, motor, go-kart, skuter apa aja udah, sampai motor roda satu udah. Oh, iya. Mainan air dari perahu sampai speedboat dengan sistem water jet itu udah. Setelah kehabisan ide, saya harus bikin apa lagi? Oh, Saya udah nggak bisa, udah benar-benar Habis. ada ide, habis ide mainan apa lagi? Baru terpikir, oh mainan udara saya beli. Disitulah. oh. Pertama yang Tahun saya- berapa? Tahun 2020. Yang pertama 2019 akhir. Itu Oh, helikopter. helikopter mini yang pakai remote. Enggak. Kita bikinnya yang langsung kita pilot. Jadi Oh, langsung pilot, langsung beneran. Langsung beneran. Itu gagal. Faktor utamanya di mesin powernya kurang. Yang kedua mungkin kemampuan saya juga jauh Masih belajar ya, masih belajar. Itu kan yang pertamanya Kang ya. Itu yang pertama. Nah dari situ karena kita ya modal pun nggak seberapa, ada mesin di gudang, kita ambil mesin, beralih dari helikopter ke pesawat mini trike. Tahun berapa itu yang kedua? Yang kedua ya? Tahun 2020. Oh, tahun 2020. Ya, jadi, yang kedua. waktunya berdekatan. Oh, iya. 2020. Itu alhamdulillah berhasil take off. Take off. Take off berhasil, meskipun hanya hitungan nggak tahu beberapa puluh detik dan beberapa puluh meter atau ratus meter, cuma itu udah berhasil. Nah di situ saya masa iseng dibuka sama YouTube, ternyata banyak yang nonton, termasuk tiap Federasi Airsport Indonesia atau pasti. Iya. Saya banyak yang nelpon, banyak yang undang, yang saya datangi Pasida Bandung Sulaiman. Kalau itu untuk budget berapa Kang untuk yang kedua tuh? Untuk budget yang kedua itu karena mesinnya yang ada bekas 15 jutaan 15 juta. ya. Nah, ini yang viral nih karena dipang-pang di pinggir jalan nih. Ini dari yang kemarin terinspirasi yang kemarin, yang kedua sukses. Nah, lebih semangat mungkin yang ini nih. Nah, untuk yang ini budget berapa ini Kang? Habis berapa ini untuk sekarang? Kalau yang ini memang ini juga nggak terlalu besar, soalnya banyak menggunakan
material bekas pesawat yang kedua. Oh. Karena kita nggak punya tempat pesawat yang kedua, yang kita bongkar materialnya dimasukin ke sini sebagian. Oh. Nah, jadi emang kalau misalkan semua ini baru, ini bisa menghabiskan sekitar 30 jutaan. Ya. Kalau baru ya, Bang. Kalau semua bahan baru, tapi karena ini banyak menggunakan yang bekas, ini sekitar paling 20-an kurang lebih. Pakai mesin apa ini, Kang? Ini mesin motor Suzuki RGR 150. Pakai mesin motor ini teh. Pakai mesin motor. Kalau untuk ini, Kang, ketelitiannya di segi motor kan, di segi untuk pesawat ini kan, kalau dari segi pesawat sayap gitu kan harus teliti atau gimana nih? Ya, memang pesawat itu intinya atau yang paling utamanya itu sayap, karena terbang itu menggunakan sayap. Nah, disitulah tapi ada dua faktor atau dua komponen yang paling vital. Satu sayap, kedua propeller atau baling-baling. Oh. Jadi itu harus teliti ya? Itu harus benar-benar teliti, presisi. Jadi cara mengukur juga tidak cukup dengan satu alat. Ini cara pengukurannya juga. Nah, selama ini Akang buat pesawat, kesusahannya dari segi apa, Kang? Kalau dibilang susah, ya susah keuangan aja. Oh, keuangan, Kang ya. Karena Akang dari segi ini sudah berpengalaman ya, Kang, sedikit berpengalaman. Udah buat 2 pesawat ya, Kang, sebelumnya. Ya, jadi pengalaman dari pesawat yang pernah saya rakit sebelumnya. Harapan untuk Akang kepada pemerintahan itu seperti gimana, Kang? Harapan saya mudah-mudahan didengar sama pemerintah, apalagi pemerintah pusat ya. Kami orang-orang kreatif, apalagi yang punya potensi, membutuhkan wadah ya, difasilitasi atau dikasih lagi pendidikan, biarlah kami berkarya, berkreasi, apalagi berkolaborasi. Mungkin itu akan akan menghasilkan penemuan yang lebih hebat lagi kalau kami berkolaborasi. Karena saya melihat orang-orang yang kreatif di Indonesia itu sangat banyak. Namun tidak Orang-orang, difasilitasi ya, Kang? cerdas di Indonesia sangat banyak. Cuma kalau ibaratkan benih, dia berceceran, Iya, tidak betul. ada wadah. Iya. Jadi diharapkan untuk pemerintah dapat menampung ya, Nah, Kang. seperti itu. Menampung dan memfasilitasi diharapkan ya. Nah, itu sangat diharapkan, bukan oleh saya pribadi, tapi kami semua orang-orang yang kreatif. Jadi Akang itu seperti benih unggul namun tidak terawat. Nah. Itu kalau diibaratkan analogisnya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintahan setempat atau pemerintahan pusat dapat melihat bibit atau potensi yang dimiliki Akang dan dapat memanfaatkannya menjadi lebih baik lagi, Kang ya. Amin, amin. Nah, dan untuk Akang ini kedepannya harapan untuk pesawat ini bisa dijual belikan atau gimana nih, Kang? Harapan saya ke depannya sih nggak muluk-muluk, cuma pengen pemerintah memfasilitasi atau menampung kami atau memberikan wadah kami untuk terus berkarya. Adapun untuk pesawat ini rencananya kalau sudah berhasil terbang, pokoknya ini berhasil tidak berhasil, akan saya dijadikan pajangan di Cianjur Selatan, tepatnya di Cidaun, yaitu di Pantai Cemara. Oh, kenapa di sana? Kenapa? Karena itu ada riwayatnya. Oh, pasti ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Pertama saya uji coba untuk terbang itu di wilayah itu. Oh, di daerah itu memfasilitasi, bahkan kan? Kebetulan sekarang saya punya usaha di bidang pariwisata yang Pantai Cemara. Oh, Ramai punya. usaha saya. Oh, iya ya betul. Meskipun sebenarnya ini udah ada yang nawar dari kontraktor pariwisata. Oh. Sebelum bahkan ini waktu ada yang nawar belum di cover Masih kerangka lah. masih kerangka ya, udah ada yang nawar. Nawar berapa ini? Nominal kita nggak ngebuka nominal, cuma beliau bilang gini, Bapak habis berapa nanti saya kasih lebih. Oh, gitu. Ya mungkin itu saja, Kang, dari saya. Kedepannya mudah-mudahan apa yang diharapkan Akang bisa terkabulkan ya, Kang ya. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi pemerintahan setempat dan pemerintahan pusat.
Oke, itu saja Kang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.